Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Juaminata dari kelompok 2 akan membawakan materi terkait pengenalan op-amp untuk mata kuliah rangkaian elektronika 2. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengenalan op-amp. Bagian 1. Nah, kemungkinan besar untuk anak-anak yang baru join di teknik elektro akan asing dengan apa itu op-amp. Jadi op-amp adalah penguat operasional, adalah alat penguat tegangan listrik mirip seperti pengeras suara. Alat ini perlu disambungkan dengan komponen tambahan seperti resistor dan kapasitor agar bisa bekerja dengan baik dan melakukan berbagai tugas dalam rangkaian listrik. Itulah mengapa disebut operasional, karena kemampuannya mengerjakan berbagai macam operasi. Lanjut, sejarah perkembangan op-amp. Pada abad awal ke-20, op-amp mulai dikembangkan sejak awal abad ke-20 dengan fundamental tertentu. Namun, percobaan pertama adalah tabung vakum penyarah 2 elemen yang disebut sebagai dioda Fleming. Wah, aku rekam. Aku main dulu ya. Curah mau rekam. Oh, ini rekaman. Balen sih. Tan kok katon kita. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan op-amp. Awal abad ke-20, op-amp mulai dikembangkan sejak awal abad ke-20 dengan fundamental tertentu. Namun, percobaan pertama adalah tabung penyarah 2 elemen atau dioda Fleming. Penemuan tersebut ditemukan oleh insinyur listrik asal Inggris yaitu J.A. Fleming pada tahun 1904. Penemuan itu dipatenkan dengan perbaikan beberapa fungsi. Lalu tahun 1940 sampai 1947, op-amp atau operational amplifier sudah digunakan. Tetapi istilah tersebut sebagai sebuah penguat sinyal baru diperkenalkan pada tahun 1947. Pada masa itu, penguat sinyal dibuat dari tabung hampa atau vacuum tube yang diberi tegangan sebesar 300 volt. Percobaan itu dilakukan oleh John Ragazzini. Lanjut, op-amp sekitar tahun 1940-an di mana Bell Labs mengajukan hak paten pada tahun 1941. Op-amp solid state monolitik UA704 merupakan salah satu bentuk sirkuit integrasi yang diciptakan oleh Bob Willard pada tahun 1963. Nah, UA741 adalah bentuk lanjutan dari op-amp solid state monolith UA702 yang diluncurkan pada tahun 1968 dan dinilai lebih murah. Jenis penguat tegangan yang satu bentuk banyak ditemukan pada perawatan audio di era-era tahun 1970 dan sampai 1980-an. Oke, kita beralih ke pengenalan op-amp yaitu struktur dasar op-amp. Terdapat input atau masukan, ini memiliki terminal non-inverting dan ini juga inverting. Lalu ada juga keluaran output, hanya memiliki satu keluaran output. Nah, ini ada catur daya suplai. Untuk bagian penguat adalah bagian yang mengeluarkan sinyal input, menghasilkan output yang lebih dari input. Pesannya penguat sama dengan selisih antara input inverting dan juga input non-inverting. Biasanya penguat ini sangat besar, ribuan ribuan kali. Nah, cara kerjanya cukup sederhana. Jika input positif lebih besar daripada input negatif, maka output akan positif. Jika input negatif lebih besar dari input positif, maka akan negatif. Ini input positif itu non-inverting dan juga negatif untuk inverting ya. Nah, semakin besar selisih kedua input tersebut, semakin besar outputnya. Nah, ini saya akan memberikan gambaran tentang mengapa disebut operasional. Nah, karena dia sendiri memiliki beberapa jenis konfigurasi. Nah, ada konfigurasi operasional amplifier, ada non-inverting operational amplifier, ada juga penguat penjumlah atau the summing amplifier, dan juga penguat diferensial, serta memiliki fungsi konfigurasi juga sebagai penguat integrator dan penguat diferensiator. Nah, jadi secara sekilas kita bisa melihat bahwa op-amp memiliki keunggulan yaitu penguatan tinggi, bisa menguatkan sinyal, cocok untuk
menguatkan sinyal lemah, fleksibilitas. Nah, bisa digunakan untuk banyak fungsi karena dia operasional, dia bisa diatur kebutuhannya dan juga digabungkan dengan komponen lain. Untuk kelebihan yang lain ialah efisiensi biaya konsumsi listrik yang lebih rendah, tidak memerlukan daya besar untuk beroperasi. Nah, keterbatasan dari OEM sendiri. Keterbatasan frekuensi tidak bisa mengolah sinyal dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kinerjanya akan menurun pada frekuensi tersebut. Dan juga ada batas output maksimal tegangan output, tidak bisa mengesalkan tegangan melebihi tegangan catut daya. Nah, berikut adalah materi tentang pengenalan OEM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan untuk bagian 2 terkait prinsip kerja dan mode operasi. Nah, untuk pembahasan awal kita akan membahas terlebih dahulu terkait cara kerja dasarnya. Nah, operational amplifier atau op-amp adalah penguat tegangan dengan 2 input utama. Nah, 2 input utama itu yaitu adalah input inverting dengan biasa dianalogikan negatif, lalu input non inverting atau tanpa pembalikan. Nah, lalu op-amp bekerja dengan menguatkan perbedaan tegangan antara kedua input tersebut. Penguatan dilakukan untuk menghasilkan sinyal output yang besar berdasarkan perbedaan tegangan input. Nah, jadi besarnya penguatan ini nantinya disebabkan oleh perbedaan tegangan inputnya antara si input inverting dan non inverting ini. Lalu ada poin input diferensial. Nah, input diferensial berarti op-amp hanya akan memperkuat selisih tegangan antara pin plus atau input non inverting dan pin negatif atau input negatif atau input inverting. Nah, lalu untuk rumus dasarnya sendiri Pout sama dengan penguatan dikali input non inverting dikurangi input inverting. Nah, di mana untuk Pout sendiri di sini adalah tegangan outputnya dan untuk gain ini adalah penguatan tegangan secara terbuka ya, mode open loop. Nah, lalu untuk pin plus ini tadi sudah kita ketahui itu adalah non inverting dan untuk pin negatif sendiri atau input negatif sendiri itu adalah inverting. Nah, lalu untuk prinsip kerja dasar op-amp selanjutnya adalah mengenai karakteristik utamanya. Nah, penguatan tegangan terbuka op-amp atau open loop gain ini sangat besar. Nah, biasanya antara 10.000 hingga 100 kali lipat ya untuk penguatannya. Nah, untuk tegangan offset input yang sangat kecil pada kondisi ideal, nah, perbedaan tegangan inputnya adalah 0 atau virtual short. Nah, berikut adalah contoh operasinya. Nah, bagaimana jika input non inverting lebih besar daripada input inverting? Nah, maka outputnya akan positif ya di sini. Jika input ini inverting lebih besar daripada input inverting, nah maka outputnya akan positif. Nah, begitupun sebaliknya, kalau input inverting lebih besar dan input non inverting lebih kecil, maka outputnya akan negatif. Nah, jadi untuk aplikasi umumnya si op-amp ini digunakan dalam mode closed loop. Nah, jadi tidak direkomendasikan digunakan dalam mode open loop ini. Nah, di mana closed loop ini mempunyai feedback ya. Nah, untuk kegunaannya ya banyak seperti untuk kontrol kontrol si outputnya sendiri dari feedback itu. Nah, lalu kita di sini akan membahas lebih dalam terkait penguatan tegangan terbuka atau mode terbuka ya secara open loop gain. Nah, open loop gain adalah penguatan yang dihasilkan tanpa adanya feedback antara output dan input. Nah, dalam kondisi ini penguatan tegangan op-amp bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Nah, dapat diketahui berarti kalau kita menggunakan mode open loop ini, penguatan tegangannya itu akan sangat tinggi. Nah, di sini dijelaskan bahwa akan terjadi sekitar 100.000 hingga 200.000 kali. Nah, ini berarti bahwa perubahan sangat kecil pada selisih tegangan input antara input inverting dan non-inverting akan menghasilkan perubahan besar pada output. Nah, itu maksudnya kalau perbedaan selisih antara si input inverting dan non invertingnya juga sangat kecil, itu juga cukup merubah secara besar ya untuk outputnya itu. Nah, sehingga output dapat cepat mencapai batas maksimal positif atau negatif atau saturasi ya, meski dengan input kecil seperti itu. Nah, karena penguatannya tinggi ini membuat op-amp
menjadi tidak stabil dan sulit dikontrol untuk aplikasi linear. Open loop gain jarang digunakan untuk memperkuat sinyal secara langsung. Nah, dikarenakan tadi tidak stabilnya itu, maka si op-amp ini jarang dipakai untuk aplikasi uh, pro- apa ya alat-alat yang untuk pengontrolan gitu. Nah, jadi untuk si mode open loop ini konfigurasinya lebih cocok untuk aplikasi komparator, di mana op-amp hanya perlu mendeteksi apakah tegangan pada salah satu input lebih besar atau lebih kecil tanpa mengasih apa informasi lebih detailnya gitu. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang mode kedua. Tadi sudah kita ketahui untuk mode pertama adalah open loop dan sekarang closed loop gain atau untuk bahasa Indonesia adalah penguatan tegangan tertutup. Nah, pada kondisi atau mode closed loop gain ini, penguatan pada op-amp yang diatur dan menambahkan feedback atau umpat balik. Nanti kita akan lihat pada rangkaian apa sih itu umpat balik atau feedback itu. Nah, antara output dan inputnya. Jadi terdapat feedback antara output dan input. Feedback ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas penguatan dan kesepedaan output. Nah, dengan adanya feedback, penguatan dapat ditentukan secara presisi. Nah, sehingga output menjadi lebih linear dan akurat. Nah, hal ini menjadikan konfigurasi ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan penguatan sinyal yang stabil. Nah, jadi jika diperlukan nanti pengaplikasian pada penguatan sinyal yang stabil, maka mode closed loop gain ini yang kita pilih. Nah, closed loop gain juga membantu mencegah output mencapai batas saturasi. Nah, sehingga pada mode closed loop gain ini intinya kegunaan dari feedback itu adalah untuk mengatur seberapa besar atau seberapa kecil yang kita butuhkan dari si output tegangannya itu. Lalu terdapat 3 konfigurasi utama dalam closed loop gain-nya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah non-inverting amplifier, inverting amplifier, lalu differential amplifier. Nah, lanjut. Next. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulas bagaimana sebuah rangkaian inverting amplifier op-amp itu bekerja. Nah, di sini sudah terdapat sebuah skema rangkaiannya. Nah, kenapa rangkaian ini disebut dengan rangkaian inverting? Nah, dikarenakan sinyal inputnya sendiri atau potensi inputnya sendiri memasuki terminal inverting di sini ya. Nah, di sini. Nah, lalu untuk terminal non invertnya sendiri ini di-ground-kan. Nah, sini. Nah, kenapa juga disebut sebagai inverting atau pembalik? Nah, dikarenakan saat inputnya di sini saat sinyal inputnya di sini seperti ini atau setelah siklus positifnya pertama, nah di sini akan dibalikan pada P-out-nya atau pada sinyal outputnya di sini akan terbalik menjadi setelah siklus negatif. Nah, seperti itu ya. Lalu next. Nah, kita akan coba bahas untuk perhitungan dari rangkaian inverting ini. Nah, untuk pertama-tama di sini kita melihat sebuah input, sinyal input, lalu di sini terdapat sebuah R1 atau resistor 1. Nah, di sini juga terdapat sebuah RF atau resistor feedback. Nah, yang dimana kegunaan dari si RF ini tadi atau resistor feedback ini adalah untuk mengatur karakteristik dari output si inverting ini. Nah, jika diketahui di sini adalah VD atau voltage diferensialnya adalah 0. Nah, ya, jadi sini adalah 0. Nah, lalu untuk cara mengetahui berapa nilai dari arus pada inverting ini, kita bisa gunakan rumus P input dibagi dengan R1 ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk P outputnya sendiri di sini memiliki persamaan negatif PRF atau negatif tegangan yang ada pada resistor feedback ini. Atau kita juga bisa mendapatkan persamaan dari negatif arus di sini tadi dikalikan dengan nilai resistansi pada feedback di sini.
Nah, penyederhanaannya di sini P output adalah negatif RF atau negatif resonansi feedback dibagi dengan RI dikali dengan P input di sini. Ini ya penyederhanaannya. Nah, lalu kita juga bisa menyebut perbandingan antara nilai P out dengan P in ini di sini dengan ACL ya, atau perbedaan antara closed loop di sini, average closed loop ini. Nah, kita juga bisa mendapatkan nilai yang sama dari nilai perbandingan PO dan PE ini dari hasil pembagian negatif RF dibagi R1 di sini. Oke, next. Nah, di sini terdapat sebuah sinyal ya, terdapat sebuah soal, mohon maaf. Nah, di sini dijelaskan terlebih dahulu contoh jika P-sat sama dengan kurang lebih 8 pot ya. Terus negatif 8 pot. Nah, untuk P-out-nya sendiri tadi perumusannya adalah negatif RF dibagi R1 dikalikan dengan PI. Nah, untuk RF di sini pada rangkaian di sini terbaca sebesar 100K ya, atau 100.000 ohm. Nah, untuk R1-nya sendiri di sini adalah 10K. Atau ini 10K. Nah, untuk PI-nya sendiri di sini adalah nanti kondisinya di sini pada tabel ini. Makanya kita akan mencoba menganalisa kondisi pada PI saat 0,2 pot. Di sini bagaimana output dari kondisi sinyal input sebesar 0,2 pot. Nah, kondisinya sendiri di sini dapat kita analisa melalui teori. Hasil dari pembagian ini kan adalah negatif 10 ya. Nah, negatif 10 ini kita kalikan dengan PI. Nah, PI-nya sendiri di sini 0,2, berarti ini dikalikan dengan negatif 10. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini terdapat sebuah grafik sinyalnya sendiri sudah sesuai, yaitu negatif 2. Nah, berarti ini adalah terjadi sebuah pembalikannya, di mana pada inputnya sendiri di sini adalah sebesar 0,2 pot. Pada output sendiri di sini menjadi negatif 2 pot. Nah, penguatannya tadi adalah 10 kali di sini dengan pembalikannya. Lalu pada saat setengah siklus negatif inputnya atau negatif 0,2. Berapa outputnya? Nah, berarti di sini kita tinggal kalikan dengan negatif 10. Nah, maka hasilnya adalah positif 2 pot ya. Nah, di sini juga kita dapat lihat pada sinyal input setelah siklus negatif yaitu 0,2 pot akan menghasilkan sebuah sinyal di sini sebesar 2 pot setelah siklus positif atau positif ya. Berarti ini sesuai. Nah, lalu kita akan mengganti kondisi bagaimana jika kondisi sinyal inputnya itu 1 pot atau rangkaian di bawah ini ya. Nah, pada saat sinyal inputnya sendiri di sini adalah 1 pot, nah, berarti pengalinya di sini tetap sama ya, karena untuk RF dengan R1-nya di sini masih sama, yaitu 100 ohm dan 10K. Berarti di sini dikalikan negatif 10. Negatif 10 dikalikan negatif 10. Nah, hasilnya adalah sama dengan berarti negatif 10. Nah, akan tetapi perlu kita ingat di sini terdapat nilai P-sat-nya adalah 8 pot. Plus minus 8 pot. Nah, sehingga sinyal akan terpotong pada P saturasi di sini. Nah, yang seharusnya sinyal adalah menyentuh 10 pot, akan tetapi pada P-satnya sendiri ini dibatasi sekitar 10 pot. Maka akan dibatasi di sini pada nilai 8 pot. Begitupun dengan setengah siklus negatif atau positifnya ya, akan terbalik juga. Akan terbatas juga. Oke, lalu selanjutnya untuk non-inverting amplifier op-amp. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas perbedaannya dari non-inverting op-amp ini dengan inverting op-amp ya. Nah, untuk perbedaannya sendiri di sini dapat kita lihat dari karakteristik sinyal input dan sinyal outputnya.
Di sini sinyal outputnya menyamai atau sama dengan sinyal inputnya untuk karakteristiknya sendiri. Nah, akan tetapi untuk pengungkapannya berbeda. Nah, untuk eh, skema rangkaiannya sendiri di sini yang disambungkan atau yang di groundkan adalah sisi terminal invertingnya. Dan yang mendapatkan sinyal input di sini adalah sisi terminal non-inverting. Nah, jika tadi pada skema rangkaian inverting yang mendapatkan sinyalnya adalah sisi invertingnya. Tetapi pada saat ini, pada kondisi non-inverting, sisi inverting ini di-groundkan. Seperti itu. Itu perbedaan skemanya sendiri ya. Lanjut. Nah, di sini untuk perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya sama dengan perbedaan atau selisih voltage diferensial di sini adalah 0 volt. Sebenarnya 0 ya. Nah, untuk P inputnya sendiri di sini adalah sama dengan PR1 di sini. Nah, untuk mengetahui besar arusnya sendiri, kita bisa menggunakan nilai dari P input di sini dengan membagi atau dengan dibagi dengan nilai resistansi R1 ini. Maka kita akan dapatkan nilai I-nya itu ya, atau nilai arusnya itu. Nah, bagaimana dengan perumusan P outputnya atau tegangan outputnya? Nah, untuk itu kita dapat melakukan persamaan tegangan pada resistor feedback di sini kita tambahkan dengan tegangan pada R1 di sini. Seperti itu. Nah, atau kita juga bisa menggunakan persamaan nilai arus yang kita dapatkan dari tadi perhitungan ini kita kalikan dengan nilai resistansi feedback di sini. Lalu kita tambahkan dengan nilai P inputnya di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk penyederhanaannya. Jadi intinya untuk P output pada non inverting bisa kita dapatkan dengan persamaan RF dibagi dengan R1 ditambahkan 1 atau bisa banyak orang juga menyebut 1 ditambah RF plus 1. Terbalik tidak apa-apa ya. Lalu dikalikan dengan P input di sini. Nah, lalu untuk perbandingannya sendiri, average closed loopnya sendiri di sini sama ya. Digunakan persamaan ini RF bagi R1 ditambah 1. Nah, itu adalah nilai daripada besarnya perbandingan antara P out dan P in nya gitu ya. Average closed loopnya sendiri. Nah, untuk memastikan si rangkaian non inverting amplifier ini berjalan dengan baik, kita harus memastikan untuk P inputnya sendiri dengan klausul ini PMAX ya. Lalu next. Nah, ini adalah contoh perhitungannya ya. Untuk contoh perhitungannya sendiri di sini, mohon maaf. Untuk contoh perhitungannya di sini, kita akan coba ulas. P out sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali PI. Oke, di sini untuk saturasinya pada 8 volt ya. Positifnya jadi pada 8 volt. Nah, untuk nilai resistansinya untuk R1 10K, untuk RF 100K. Ini 9 volt dan negatif 9 volt ini adalah tersambung ke catu daya ya. Jadi kita hiraukan terlebih dahulu, jangan terfokus ke situ. Nah, bagaimana jika kondisi PI-nya itu atau P inputnya itu setengah siklus positif atau pada 0,2 volt? Kita masukkan terlebih dahulu nilai dari RF dengan R1 ini di sini. Nah, jadi ini nilainya adalah 10 ya, 10 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, ditambahkan dengan 1 sama dengan 11. Nah, lalu nanti kita akan kalikan dengan PI. Nah, sekarang kita akan coba lihat pada kondisi 0,2 ini kita berarti kalikan dengan 11.
Berarti nilainya adalah 2,2 volt. Nah, berarti pada saat kondisi di sini adalah 0,2 volt, mohon maaf ya kurang lebih. Nah, di sini hasilnya akan 2,2 volt di sini. Di sini. Ini sini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk Pi-nya sendiri ini nilainya 0,2 seperti itu. Nah, di sini tidak ada pembalikan seperti pada inverting ya. Jadi meskipun inputnya di sini positif ya akan positif juga karena non inverting atau tanpa pembalikan. Nah, begitupun dengan setelah siklus negatifnya. Pada saat negatif 0,2 di sini pada tabel, maka kita akan kalikan dengan 11. Nah, maka nilainya di sini secara teori akan didapat sebesar negatif 2,2 volt. Nah, di sini kita lihat pada saat ini adalah 0,2 negatif, maka hasilnya akan mendapatkan Pout sebesar negatif 2,2 volt juga. Seperti itu ya. Nah, untuk pada saat kondisi Pin-nya 1 volt, berarti kita kalikan sama dengan 11 ya. Maka 11 volt karena di sini masih sama yang nilai dari resistansinya. Nah, akan tetapi sudah kita ketahui tadi untuk P1 itu adalah positif negatif 8 volt, maka akan terbatas di 8 volt penguatannya. Nah, yang harusnya di sini adalah 11 volt sesuai perhitungan, tetapi di sini dari rangkaian ini saturasinya saturasinya terdapat di 8 volt, maka akan terpotong di sini ya. Baik gitu di setengah siklus positif ataupun negatifnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan untuk prinsip kerja, karakteristik, dan contoh soal dari amplifier op-amp ini ya. Terkhusus untuk mode operasi inverting dan non-inverting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nathan. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Nathan, Muhammad Nathan Zakari Akmal dengan RP 222360035. Di sini saya akan menjelaskan ya bagian ketiga, yaitu aplikasi dasar op-amp ya. Yang kalian ketahui, yang kita ketahui dalam Prodi Telkom, kita akan membahas ya bagian op-amp. Saya akan menjelaskan secara singkat saja aplikasi dasar yaitu op-amp, operasi amplifier. Nah, aplikasi dasar op-amp itu di sini saya ada 3 bagian. Saya besar bagi 3, yaitu penguat diferensial, penguat instrumentasi, dan juga penguat transimpedansi. Langsung aja. Untuk penguat diferensial ya, op-amp sebagai penguat diferensial. Nah, kenapa op-amp sebagai penguat diferensial itu salah satu aplikasi dasar op-amp itu karena dia itu memanfaatkan fungsi utama op-amp yang dimana dia itu memperkuat perbedaan antara dua sinyal input ya pada sinyal inverted dan non inverted, dan menekan komponen sinyal yang sama di kedua input. Dalam konfigurasi penguat diferensial itu, kedua input bisa dihubungkan ke sumber sinyal tanpa mempengaruhi satu sama lain. Karena itu, op-amp memiliki impedasi input yang sangat tinggi. Nah, contoh aplikasinya itu seperti penguat sensor, EKG, strain gauge, dan filter aktif. Nah, selanjutnya untuk op-amp sebagai penguat instrumentasi. Nah, kenapa juga penguat instrumentasi itu termasuk aplikasi dasar op-amp? Ya, karena karakteristik op-amp yang dimana seperti penguatan tinggi, impedansi input tinggi, dan kemampuan untuk menekan gangguan. Nah, penguat instrumentasi itu dirancang untuk memperkuat perbedaan antara dua sinyal input, jadi input inverting dan non-inverting, sinyal diferensial, dan mengabaikan komponen yang sama pada kedua input. Nah, contoh aplikasi dari
op-amp sebagai penguat instrumentasi, yaitu penguat sinyal elektroda EKG dan sensor tekanan, atau yang bisa kita tahu mungkin termokopel. Nah, selanjutnya untuk op-amp sebagai penguat transimpedansi. Penguat transimpedansi LTA, Transimpedance Amplifier, adalah salah satu aplikasi dasar op-amp yang karena memanfaatkan kemampuan op-amp yang untuk mengubah arus input kecil menjadi tegangan output yang proporsional, ya, menjadi tegangan yang bisa dibaca. Jadi fungsi utama penguat transimpedansi adalah mengubah sinyal arus menjadi sinyal yang lebih mudah diolah, karena akan karakteristiknya tadi yang penguat tegangan input ke tegangan output. Contoh aplikasinya itu seperti optik, fotodioda, dan juga oximetrik. Selanjutnya bagian 4, aplikasi lanjut op-amp. Nah, di sini juga ya saya menjelaskan secara sekilas saja, secara singkat aplikasi lanjut op-amp, yaitu pada filter aktif, low pass, dan high pass, ya. Nah, kita sudah tahu, mungkin beberapa kita sudah tahu low pass, ya, nahan frekuensi tinggi dan hanya melewatkan frekuensi rendah, karena kita hanya menyaring yang frekuensi yang rendah, jadi frekuensi tingginya itu diabaikan, yang dimana rangkaiannya itu terhadap resistor yang diseri pada kapasitor, jadi kapasitor yang paralel pada input. Nah, aplikasinya dari low pass ini bisa seperti sistem audio yang memblokir noise frekuensi yang tinggi, dan juga sistem sensor yang meredam sinyal frekuensi yang tinggi dan yang tidak relevan. Nah, untuk high pass filter HPF ya berbeda rangkaian saja dengan low pass, yaitu melewatkan frekuensi tinggi, yang dimana low pass melewatkan frekuensi rendah, dan untuk high pass itu menahan frekuensi rendah, yang dimana rangkaiannya itu kapasitornya itu di seri dan resistor R, diseri dengan resistor R, dan untuk induktornya di groundkan. Nah, aplikasi praktisnya itu untuk menghilangkan rumble atau noise, ya, karena untuk dari frekuensi rendah dalam audio seperti frekuensi radio itu kan banyak noise-nya, jadi kita harus filter agar suaranya jelas. Sirkuit dan juga aplikasinya bisa seperti sirkuit komunikasi untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi seperti data digital. Nah, untuk band pass filter dan band stop. Nah, untuk band pass filter itu melewatkan sinyal yang dalam rentang frekuensi tertentu. Jadi ini adalah rangkaian campuran antara high pass dan low pass, kombinasi LPF dan HPF secara seri. Nah, aplikasinya itu bisa seperti equalizer audio, yang dimana bisa memilih frekuensi tertentu, dan juga bisa jadi sistem radio untuk memilih sinyal dari kanal frekuensi spesifik. Selanjutnya itu yaitu band stop filter, yang dimana ini adalah kombinasi dari HPF dan LPF tapi secara paralel, yang dimana dia adalah memblokir sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sementara frekuensi di luarnya itu bisa bisa lewat. Nah, untuk aplikasinya yaitu bisa seperti penghilang frekuensi hum 50 atau 60 Hz dari perangkat listrik,
perbaikan audio dengan menghilangkan nada atau noise yang tidak diinginkan. Dan ya banyak sih Mas ya, cuma ya itu beberapa contoh untuk bandstop filter. Selanjutnya adalah integrator, yang dimana integrator ini menghasilkan tegangan output yang proporsional dengan integral sinyal input, yang dimana rangkaiannya itu terdiri dari kapasitor yang di bagian umpan balik dan resistor pada input. Persamaannya itu sebagai berikut, yaitu Vout T sama dengan minus 1 RC Vin T dt. Aplikasinya itu seperti sistem kontrol otomatis dan juga pengukur sinyal, posisi atau kecepatan dalam robotika. Nah, yang terakhir adalah diferensiator, yaitu menghasilkan tegangan output yang proporsional dengan turunan sinyal input. Nah, ini adalah lanjutan dari pengaplikasian op-amp, rangkaian resistor R di bagian umpan, di bagian atas ini, dan kapasitor